Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dismawati Sapitri. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek legal TK dalam bidang informasi. Apakah itu informasi? Informasi dapat dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi karena informasi memiliki isi yang bernilai strategis dalam memutuskan suatu masalah. Misalnya, suatu perusahaan perdagangan terdapat informasi keuangan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian besar. Maka perusahaan itu akan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kerugian tersebut. Informasi bernilai karena informasi menggambarkan keadaan atau situasi suatu tempat. Misalnya, informasi tentang adanya aktivitas gunung berapi di suatu daerah, sehingga menyebabkan pemerintahan daerah dan pemerintahan PO mengumumkan status gunung berapi tersebut dari status normal menjadi waspada atau siaga, bahkan awas. Informasi bernilai karena orang yang memiliki dan menyampaikan informasinya. Semakin tinggi jabatan seorang, maka besar juga nilai informasinya disampaikannya. Apa itu bentuk-bentuk ancaman informasi? Yang pertama, ancaman logika merupakan ancaman yang menyerang logika informasi. Contoh, informasinya dapat berupa program aplikasi atau situs web tertentu. Ancamannya berupa cryptanalysis, cracking, dan virus komputer. Yang kedua, ancaman fisik, yang merupakan ancaman yang menyerang terhadap fisik informasinya. Biasanya informasi ini berupa informasi yang tercetak atau yang terekam. Contohnya, bentuk ancamannya dalam pencurian data atau informasi, pencurian alat, penyedapan, mengganggu sinyal, pengerusakan atau bencana alam. Yang ketiga, ancaman administrasi. Ancaman administrasi adalah ancaman yang mengancam dalam hal hak akses informasi. Contohnya, pelanggaran hak akses terhadap informasi atau data. Orang yang berusaha menembus hak akses tanpa izin, atau yang disebut hacking. Oleh karena itu, informasi itu bernilai tinggi dan banyak kemungkinan ancaman yang dialami oleh informasi itu, maka dan harus ada perlindungan hukum terhadap informasi tersebut. Perlindungan informasi ada 3 bagian. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua, integriti, yang ketiga, ketersediaan. Dampak penyalahgunaan informasi. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Yang ketiga, pasal 29. Yang keempat, pasal 32 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. A. Pasal 45. 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keadaan sebagai yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45. 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 nomor 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak administrasikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. 45 nomor 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. B. Pasal 45A. Yang pertama,
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. C. Pasal 45B. Sedang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagai yang dimaksud dalam pasal 29 pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau dengan paling banyak 150 juta rupiah. D. Pasal 48. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau dengan denda paling banyak 3 miliar rupiah. 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau dengan paling banyak denda 5 miliar rupiah. Terima kasih, sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.